Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Al-Fatah Al-Tiputra yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan profil singkat negara USA atau United States of America, sejarah singkat lahirnya konstitusi di sana dan pokok-pokok konstitusi di negara tersebut. Adapun kelompok kami, nama-nama kelompok kami adalah Syarifah Nirmala Abdullah, Nurul Arsida Oktaviani, Rizka Amalia, Sigit Darmawansa, Safira Putri Firman, dan Darwina Tamir, serta saya sendiri, Sari Bulan, dengan NIM 090 20 20 02 138. Baik, mengapa sejarah lahirnya Amerika Serikat atau United States itu menarik untuk kita ketahui? Pertama, negara ini kita kenal sebagai salah satu negara superpower di dunia, memiliki beberapa keunggulan di antaranya. Satu, dia memiliki luas keempat di dunia yang terbesar, yaitu mencapai 9.834 juta kilometer persegi. Kemudian dia memiliki jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia, yaitu mencapai 337.833.000 jiwa, serta memiliki biodiversitas yang sangat kaya. Nah, keunggulan lain adalah unggul dalam bidang militer, industri baik tekstil, baja, elektronik, pesawat, kapal terbang, dan industri perfilman. Kemudian juga dia unggul di bidang pertanian. Pertanian atau produksi gandum terbesar itu juga ada di daerah ini. Kemudian dia juga merupakan destinasi wisata terbanyak di dunia, yaitu di Grand Canyon, juga di air terjun Niagara. Nah, termasuk juga dia unggul dalam bidang olahraga. Dari data Moneter Internasional, ekonomi Amerika Serikat menurut besaran produk domestik brutonya itu mencapai 22,9 triliun pada tahun 2021. Tahukah kita bahwa 25% perekonomian dunia itu ada di Amerika Serikat? Setelahnya kemudian Tiongkok dan Jepang. Kemudian memiliki universitas 7 dari 10 top di dunia. Nah, jadi kita tidak salah kalau para pejabat kita atau elit politik kita itu mereka mengambil kuliah di sana, di antaranya ada Ibu Sri Mulyani, kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Jenderal Andika Perkasa, ada Bapak Anies Baswedan, juga Sandiaga Uno. Nah, negara ini memiliki sistem juga yang sangat bagus. Dia sangat menganjurkan rakyatnya untuk memiliki impian terutama dalam bidang bisnis dan ekonomi. Jadi mereka sangat mendorong produknya, mereka mendorong rakyatnya untuk mempunyai inovatif, baik dalam segala bidang, termasuk makanan, minuman, dan penemuan teknologi ataupun rekayasa pengetahuan lainnya. Nah, negara Amerika Serikat sendiri terletak di benua Amerika Utara. Berbatasan di sebelah utara itu ada Kanada, kemudian di sebelah selatan ada Meksiko. Di pesisir timur dia memiliki laut yang terbentang dari Samudra Atlantik sampai Samudra Pasifik, melewati Hawaii dan Alaska. Negara ini juga memiliki 4 musim. Kita tahu bahwa negara ini selain memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim salju, dan dia juga memiliki 3-4 iklim. Nah, iklim inilah yang menyebabkan biodiversitas tadi itu atau mega keanekaragaman hayati terdapat di sini, di mana iklim kontinental itu berada di daratan luas sehingga memungkinkan terjadinya perubahan arus dingin atau cuaca yang sangat panas atau cuaca yang sangat dingin. Kemudian ada iklim laut sedang terjadi di bagian utara sehingga hampir di sepanjang tahun ini pantai barat itu mengalami hujan. Sedangkan di iklim berikutnya ada di iklim subtropik itu berada di Teluk Meksiko, pantai Florida,
Nah, inilah yang kemudian sering mengakibatkan bencana tornado dan angin topan di sini. Kemudian terakhir, Amerika juga memiliki iklim gurun. Ini terjadi di pegunungan Cascade, Florida, dan Hawaii. Nah, mungkin tidak semua orang mengetahui bahwa nenek moyang atau penduduk asli Amerika itu berasal dari Asia. Yang datang sebenarnya mereka menyeberangi Selat Bering sampai ke Alaska itu karena mengikuti hewan buruan mereka. Kurang lebih 20.000 tahun yang lalu, kemudian mereka berkembang di situ dan membagi wilayah atau menempati wilayah menjadi 4 bagian. Nah, di pesisir timur mereka mempunyai mata pencaharian berburu, kemudian di barat laut mereka menangkap ikan, sementara di barat daya itu mereka menanam jagung dan membuat rumah. Sedangkan yang terakhir di Grand Plains itu mereka berburu bisong. Selama bertahun-tahun ini mereka melakukan kegiatan tersebut sampai kemudian datanglah orang Italia pertama ke situ, yaitu Christopher Columbus pada tahun 1492. Kemudian datang juga Amerigo Vespucci yang kemudian memanggil orang-orang ini atau memberi nama benua ini menjadi benua Amerika. Pada tahun 1513 Spanyol datang merupakan pendatang ketiga dan menyusul Inggris 1607. Kemudian Prancis, Belanda, Skotlandia, Irlandia, Jerman, dan Swedia serta negara-negara Eropa lainnya. Inilah yang kemudian membentuk wilayah atau menjadi penduduk Amerika. Nah, konflik kemudian terjadi. Kenapa? Karena negara-negara Eropa tadi yang datang itu mereka cenderung menginginkan tanah dan emas yang secara tidak langsung menyingkirkan pribumi yang ada di situ yang sudah menetap selama bertahun-tahun. Nah, para pribumi ini dipaksa untuk eksodus besar-besaran, di mana kota yang mereka tempati sebelumnya itu berpotensi sebagai pelabuhan atau pos dagang ataupun menjadi kota metropolitan nantinya, seperti Chicago, Kansas City, Detroit, dan pelabuhan di Pittsburgh. Kemudian orang-orang pribumi ini ada yang dijadikan budak, kemudian ada yang dibantai ketika mereka tidak mau memberikan tanahnya, dan keberadaan mereka diabaikan atau tidak dipedulikan oleh pemerintah setempat. Fakta lainnya adalah suku Indian ini hidup di bawah garis kemiskinan dan lambat laun mereka melupakan budayanya karena dipaksa mengasimilasi budaya yang orang-orang Eropa tadi bawa dari benua mereka. Nah, pada saat Perang Dunia Pertama juga terjadi, mereka dipaksa untuk ikut berperang dan tidak diberikan kompensasi. Akhirnya mereka memberontak dan pada abad 18 dan 19 itu mereka kemudian direservasi di sebuah daerah di mana kondisi ekonomi, pendidikan, dan demografisnya sebenarnya kurang layak untuk ditinggali. Akhirnya penduduk ini menjadi miskin dan kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang stres di tempatnya. Nah, Amerika Serikat itu memiliki bentang alam yang cukup bervariasi. Ada pegunungan, air terjun, laut, daratan, dataran yang berumput, kemudian ada gurun hingga glacier. Yang paling terkenal tentunya ada Sungai Mississippi, Grand Canyon, dan air terjun Niagara. Nah, air terjun Niagara sendiri ini bisa mencapai airnya itu mencapai 28 juta per detik kecepatannya, dan jumlah wisatawan yang ke sana itu hampir 8 juta per tahun. Nah, selain itu dari relief Amerika Serikat kita bisa melihat bahwa pada dasarnya daerah ini terbagi atas 3, yaitu kawasan pantai di mana dia berada di sepanjang Samudra Pasifik, pantai timur sepanjang Samudra Atlantik, dan di Teluk Meksiko. Kemudian ada kawasan pegunungan yang merupakan lipatan muda Sirkum Pasifik, yaitu di bagian timur terdapat jalur pegunungan yang terdiri dari pegunungan Rocky dengan puncak tertinggi itu ada di Gunung Elbert. Jalur kedua adalah Gunung McKinley dan terakhir adalah pegunungan Cascade. Nah, terakhir ada dataran rendah
Di mana ini dataran rendah merupakan daerah-daerah yang berada di sekitar danau besar seperti Danau Michigan, Superior, Ontario, dan danau besar lainnya. Keduanya kemudian mereka sebagian berada di daerah tenggara di mana terdapat aliran-aliran sungai besar seperti Sungai Mississippi dan Missouri. Nah, mungkin yang kita tidak tahu bahwa Mississippi itu merupakan sungai terpanjang kedua di dunia dan Missouri itu sungai terpanjang kelima di dunia. Jadi ya cukup kaya dengan destinasi wisata dan keanekaragaman hayati yang terjadi di situ. Sejarah kelam kemudian terjadi di kota Salem itu pada tahun 1629, di mana kota ini dianggap sebagai kota sihir. Kota ini ditetapkan sebagai kota sihir oleh pemerintah setempat, di mana sebenarnya pada tahun itu terjadi perselisihan antara seorang remaja dan seorang buruh cuci. Tapi kemudian ketika terjadi pertengkaran atau perseteruan, ternyata remaja ini kemudian sakit dan mengalami sakit yang aneh. Saudaranya sakit, adiknya sakit, dan semua keluarganya sakit. Dan dituduhlah tadi namanya yang tukang cuci itu adalah Good Glover, dituduhlah dia yang memiliki ilmu sihir dan memberikan wadah di daerah tersebut. Ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Dan pada akhirnya penghukuman terhadap daerah-daerah yang dianggap atau orang-orang yang dianggap penyihir itu dilakukan oleh pemerintah. Kurang lebih ada sekitar 150 orang mengalami hukum gantung karena mereka dianggap bahwa mereka adalah penyihir-penyihir di kota Salem. Pada tahun berikutnya, sekitar tahun 1700-an itu, kemudian muncul gerakan rohani, di mana gerakan ini disebut gerakan kebangunan rohani. Gerakan ini merupakan salah satu peristiwa pertama dalam sejarah Amerika yang merupakan pergerakan besar yang melibatkan banyak orang. Gerakan ini sebenarnya dipelopori berkembangnya pietisme di wilayah Eropa dan Amerika pada saat itu. Di mana gerakan ini, gerakan yang disebut evangelikan, itu digambarkan sebagai gelombang unik untuk mewarnai kebangkitan negara-negara dan kembali kepada agama mereka. Sebelum menjadi negara-negara bagian, daerah-daerah yang ditempati tadi oleh orang-orang pendatang itu disebut daerah-daerah koloni. Misalnya, di Spanyol itu, orang-orang Spanyol itu membuat pemukiman di wilayah California, New Mexico, dan sepanjang Mississippi. Kemudian mereka mendirikan benteng dan membangun pemukiman juga di Florida. Kemudian Inggris membangun koloni juga di Jamestown, Virginia, dan Prancis itu membangun koloni di Kanada dan wilayah sekitar danau-danau besar. Pada tahun 1733 terdapat 13 koloni yang ada di Amerika Serikat. Koloni ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu New England, koloni-koloni tengah, dan koloni selatan. New England sendiri memiliki peternakan-peternakan kecil dan lebih bertumpu pada sektor perikanan, perkapalan, dan industri-industri kecil. Sedangkan pada koloni selatan, dia memiliki perkebunan tembakau dan kapas. Kebun-kebun ini awalnya digarap oleh pekerja yang bersedia bekerja beberapa tahun dengan upah pintu masuk Amerika dan tanah. Lalu kemudian mereka ternyata dijadikan budak. Nah, sedangkan di koloni tengah itu memiliki peternakan berukuran kecil dan dikenal memiliki budaya dan kepercayaan yang sangat beragam. Pada tahun 1794 hingga 1763, Inggris dan Prancis terlibat dalam perang yang disebut Perang 7 tahun. Kemudian Inggris berhasil memenangkan perang dan Prancis atau orang-orang yang berada dalam koloni itu diserahkan kepada Inggris. Kemudian Inggris membentuk pemerintahan Britania dan mengeluarkan proklamasi pada tahun 1763. Revolusi Amerika dimulai setelah
Perang 7 tahun ini, di mana kolonis mulai merasa mereka dikesampingkan dan tidak memperoleh hak mereka sebagai akibat dari adanya proklamasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Britania. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan karena selalu dipungut pajak, akhirnya mereka protes pada saat itu dan meminta bahwa mereka akan membayar pajak ketika mereka memiliki perwakilan di parlemen Britania. Nah, orang-orang tadi yang sebenarnya yang terlibat dalam revolusi Amerika itu ada Benjamin Franklin, ada James Adams, Thomas Jefferson, James Hancock, Roger Sherman, dan John Jay. Nah, pada tahun pendirian Amerika Serikat itu pada tahun 1776 diketahui atau ditetapkanlah pada saat itu sistem pemerintahan Amerika Serikat berbentuk Republik Konstitusional Federal. Tahun 1781, koloni-koloni kemudian mempersiapkan sebuah unit melalui Article of Confederation, di mana sebagian besar kekuasaan diserahkan kepada negara-negara bagian dan hanya sedikit yang berada di pemerintah pusat. Nah, tokoh-tokoh yang membantu penulisan konstitusi seperti Washington, James Madison, Alexander Hamilton, dan Gouverneur Morris. Konstitusi terakhir diratifikasi pada tahun 1788, di mana kepala pemerintahan dan kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara langsung setiap 4 tahun sekali dengan masa jabatan maksimal 2 kali. Konstitusi ini pula membangun pemerintahan nasional yang lebih kuat dan memiliki 3 cabang, yaitu eksekutif, di mana terdiri dari presiden dan kabinetnya, kemudian legislatif, terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, dan yudikatif, yaitu pengadilan federal. Demikianlah pemaparan dari saya tentang profil singkat negara Amerika Serikat atau yang kita kenal sebagai negara USA. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nirmal Abdullah dengan NIM 09202021020062. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat Konstitusi USA. Konstitusi United States of America atau USA merupakan hasil dari pertarungan gagasan antara founding fathers. Hal itu diawali dengan keputusan 13 koloni Inggris di Amerika Utara untuk membebaskan diri dari cengkeraman negara induk pada 4 Juli 1776. Keputusan tersebut yang dikenal dengan nama The Declaration of Independence menandai berdirinya The United States of America atau dengan Amerika Serikat. Pembentukan konstitusi AS senantiasa diiringi oleh pertempuran ide, gagasan, serta kepentingan antara satu pihak dengan yang lainnya dalam memaknai intisari deklarasi kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, serta kedaulatan rakyat. Dari tahun 1787 hingga 1791, pembahasan dilakukan dalam adanya diskusi-diskusi yang membahas tentang topik sejauh apa kekuasaan federal berjalan dalam menghimpun dana untuk pertahanan nasional, ekonomi berkelanjutan, dan juga terkait dengan adanya perlindungan properti milik pribadi dan membahas terkait dengan kekerasan. Konstitusi United States of America atau USA dibentuk dalam waktu yang panjang. Diskusi pembentukan konstitusi di United States of America atau USA dimulai pada bulan Juli tahun 1777. Setiap wilayah di Amerika mengirim masing-masing delegasinya untuk mengikuti diskusi pada saat itu dan membahas terkait dengan hal-hal yang masih berhubungan dengan kepentingan kolektif masyarakat Amerika Serikat pada tahun itu. Pada diskusi pertama yang dilakukan pada bulan Juli tersebut, ternyata belum menemukan kesepakatan dan akhirnya dengan terpaksa pelaksanaan diskusi ditunda pada bulan Oktober tahun 1777. Diskusi kedua dilaksanakan pada bulan Oktober 1777 dengan metode diskusi yang sama dan masing-masing wilayah tetap mengirimkan delegasinya untuk mengikuti diskusi. Hingga pada akhirnya diskusi pada bulan Oktober tersebut telah berhasil menemukan kesepakatan. Kesepakatan yang didapatkan ketika diskusi pada bulan Oktober tersebut adalah terkait dengan beban pajak berdasarkan dengan nilai kepemilikan tanah di Amerika Serikat. Setelah adanya kesepakatan dan
keputusan terkait hal tersebut, anggaran langsung disusun dan distribusikan oleh seluruh wilayah di Amerika Serikat untuk dilakukan ratifikasi. Adanya kesepakatan terkait dengan beban pajak beserta dengan nilai kepemilikan tanah tersebut ternyata masih mendapat tentangan yang keras yang namun hal tetap diterima sebagai bentuk kompromi ketimbang tidak ada kesepakatan yang ada dan tidak ada pemerintah nasional yang bersifat formal. Namun setelah tercapainya kesepakatan tersebut, seiring dengan berjalannya waktu, pula konstitusi pertama yang terbentuk mulai menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut ada 3. Yang pertama, konstitusi membuat roda pemerintahan berjalan kurang efektif karena kesepakatan yang didapatkan tidak mendapatkan persetujuan yang utuh dari wilayah-wilayah lain. Yang kedua, konstitusi dianggap tidak dapat mencegah wilayah lain untuk melakukan diplomasi dan intervensi kepada daerah-daerah asing yang seharusnya hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu konstitusi dianggap tidak bisa menjamin pemerintah dapat berjalan secara ideal. Yang baru pada Mei 1787, perwakilan 12 dari 13 negara bagian mengadakan konvensi di Philadelphia dalam rangka untuk menata ulang pemerintah dan membentuk konstitusi yang baru. Seiring berjalannya waktu usai deklarasi kemerdekaan, wilayah-wilayah koloni yang bergabung dalam Kongres Kontinental menginginkan adanya pemerintahan nasional. Nah, pada 4 Maret 1798, akhirnya kesepakatan berhasil tercapai oleh delegasi-delegasi yang melakukan proses diskusi dan kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam bentuk artikel konfederasi, konstitusi, dan pemerintahan federal mulai diberlakukan pada saat negara-negara bagian melangsungkan kongres di New York. Pokok-pokok konstitusi USA. Konstitusi di suatu negara berisi beberapa hal yang menyangkut tentang roda pemerintah di negara tersebut. Di dalam konstitusi negara berisi terkait dengan pokok-pokok konstitusi yang membahas tentang jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, susunan ketatanegaraan suatu negara, dan juga adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Hal tersebut tentunya sesuai dengan fungsi dan konstitusi suatu negara, yaitu untuk membatasi kewenangan segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna dapat menjamin hak-hak yang diperintahkan dan juga merumuskan pelaksanaan kekuasaan di suatu negara yang berdaulat. Konstitusi Amerika Serikat adalah hukum tertinggi di Amerika Serikat. Konstitusi ini selesai dibuat pada 17 September 1787 dan diadopsi melalui konvensi konstitusional di Philadelphia, Pennsylvania, dan kemudian akan diratifikasi melalui konvensi khusus di tiap negara bagian. Dokumen ini membentuk gabungan federasi dari negara-negara berdaulat dan pemerintah federal untuk menjalankan federasi tersebut. Konstitusi ini mengganti Articles of Confederation dan sekaligus memperjelas definisi akan negara federasi ini. Konstitusi ini mulai berlaku. Hitungan yang sebenarnya akan dilakukan dalam 3 tahun sesudah sidang pertama Kongres Amerika Serikat dan dalam setiap masa 10 tahun berikutnya dengan cara yang akan ditentukan dengan undang-undang. Jumlah wakil rakyat tidak boleh lebih dari 1 untuk setiap 30.000 orang. Tetapi setiap negara bagian akan mempunyai paling sedikit 1 wakil rakyat. Dan sampai dilakukannya penghitungan demikian, negara bagian New Hampshire berhak untuk memilih 3 orang Massachusetts, 8 Rhode Island, dan Providence Plantation 1, Connecticut 5, New York 6, New Jersey 4, Pennsylvania 8, Delaware 1, Maryland 6, Virginia 10, North Carolina 5, South Carolina 5, dan Georgia 3. Apabila terjadi golongan dalam perwakilan suatu negara bagian, pengusaha
eksekutifnya akan mengeluarkan pemerintah pemilihan untuk mengisi lowongan demikian. Dewan Perwakilan Rakyat akan memilih ketuanya dan jabatan lainnya dan akan mempunyai kekuasaan tunggal untuk mengajukan dakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NIM 09202021020029. Ayat 3. Senat Amerika Serikat terdiri dari 2 senator dari setiap negara bagian untuk 6 tahun. Masing-masing memiliki 1 suara. Setelah mereka bersidang pemilihan pertama, mereka akan dibagi ke dalam 3 kelas. Kedudukan senator kelas 1 akan dipilih setelah tahun kedua, kelas 2 setelah tahun ketiga, dan kelas 3 setelah tahun ke-6. Sehingga sepertiga dapat dipilih tiap tahun kedua, dan apabila terjadi pengunduran diri, penguasa eksekutif negara bagian dapat melakukan pengangkatan sementara sampai sidang badan legislatif berikutnya. Tak seorang pun dapat menjadi senator jika belum mencapai usia 30 tahun dan belum 9 tahun menjadi warga negara Amerika Serikat. Wakil Presiden Amerika Serikat akan menjadi ketua Senat, akan tetapi tidak mempunyai hak suara kecuali jika jumlah suara terbagi sama. Senat akan memiliki pejabat-pejabat yang lain dan juga ketua sementara jika wakil presiden tidak ada atau apabila ia harus menjalankan jabatan Presiden Amerika Serikat. Senat mempunyai wewenang tunggal mengajukan semua dakwaan. Bila sedang bersidang untuk tujuan tersebut, mereka akan bertindak di bawah sumpah atau penegasan tugas. Apabila Presiden Amerika Serikat yang diadili, hakim ketua Mahkamah Agung akan mengetahui sidang dan tak seorang pun akan dinyatakan bersalah tanpa persetujuan dari 2/3 anggota yang hadir. Pengambilan keputusan dalam dakwaan pemecatan atau impeachment tidak lebih dari pemberhentian dari jabatan dan penghapusan hak untuk memegang dan menikmati jabatan pun. Namun jika dinyatakan bersalah dan mendapatkan keputusan hakim, maka hukumannya sesuai dengan undang-undang. Ayat 4. Waktu, tempat, dan cara menyelenggarakan pemilihan senator wakil rakyat ditentukan di setiap negara bagian oleh badan. Saya akan melanjutkan pembacaan konstitusi daripada United States Amerika, dalam hal ini USA. Saya akan melanjutkan ke ayat 5. Masing-masing kamar akan menjadi wasit dalam pemilihan. Hasil pemilihan dan persyaratan bagi para anggotanya sendiri. Dan 1 mayoritas dalam masing-masing kamar akan merupakan quorum untuk bekerja. Tetapi 1 jumlah yang lebih kecil boleh menunda sidang hari demi hari dan dapat diberi wewenang untuk memaksa kehadiran para anggota yang absen dengan cara-cara dan dengan sanksi hukuman yang mungkin ditentukan oleh masing-masing kamar. Masing-masing kamar dapat menentukan peraturan cara kerjanya, menghukum anggotanya karena sikap yang tidak tertib, dan dengan persetujuan 2/3 dari anggotanya dapat mengeluarkan seorang anggota. Masing-masing kamar akan membuat catatan tentang acara kerjanya dan dari waktu ke waktu menerbitkannya, kecuali bagian-bagian tertentu yang menurut penilaian mereka memerlukan kerahasiaan. Dan suara setuju dan tidak setuju dari para anggota masing-masing kamar mengenai persoalan apapun atas keinginan 1/5 yang hadir akan dicantumkan dalam catatan itu. Masing-masing kamar selama masa sidang kongres tanpa persetujuan kamar lainnya tidak akan menangguhkan sidang selama lebih dari 3 hari atau pindah ke tempat lain atau ke tempat manapun selain tempat sidang kedua kamar tersebut. Kemudian di ayat 6, para senator dan wakil rakyat akan menerima imbalan untuk pengabdian mereka yang akan ditentukan dengan undang-undang dan dibayarkan dari kas negara Amerika Serikat dalam segala hal kecuali pengkhianatan, kejahatan, dan pelanggaran ketentraman.
mereka akan terbebas dari penangkapan selama kehadiran mereka dalam sidang dewan mereka masing-masing. Dan tatkala berangkat dan kembali dari sana, dan atas pidato atau perdebatan apapun dalam kamar masing-masing, mereka tidak akan ditanyai di tempat lain atau di tempat manapun. Tak seorang pun senator dan wakil rakyat selama masa mereka terpilih atau selama masa jabatannya akan diangkat untuk menduduki jabatan sipil apapun di bawah kekuasaan Amerika Serikat yang akan diciptakan atau imbalannya akan ditingkatkan di masa tersebut. Dan tidak seorang pun yang memegang jabatan apa saja di bawah hukum Amerika Serikat dan menjadi anggota salah satu kamar selama ia memegang jabatan tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan ayat 7 pada pokok-pokok konstitusi di negara Amerika Serikat. Semua rancangan undang-undang untuk meningkatkan pendapatan akan berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi Senat boleh mengusulkan atau menyetujui perubahan-perubahan seperti hanya rancangan undang-undang yang lain. Setiap rancangan undang-undang harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat sebelum menjadi undang-undang yang akan disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat. Jika ia setuju, ia akan menandatanganinya. Tetapi jika tidak, ia akan mengembalikannya disertai dengan keberatan-keberatannya. Asal rancangan ini kemudian dicantumkan mengapa dia keberatan dan seluruhnya ada di dalam catatan memorinya untuk kemudian dipertimbangkan. Jika setelah dipertimbangkan kembali, 2/3 anggota Senat akan setuju untuk meloloskan rancangan tersebut. Rancangan itu akan disampaikan bersama-sama dengan keberatan-keberatannya tadi kepada anggota dewan yang lain. Kemudian rancangan inilah yang dijadikan undang-undang. Jika dalam rancangan undang-undang tidak dikembalikan oleh Presiden dalam waktu 10 hari setelah disampaikan kepadanya, rancangan itu akan menjadi undang-undang bila ia menandatanganinya, kecuali jika Kongres dalam penundaan sidangnya mencegah pengembaliannya dan hal itu di mana rancangan itu tidak akan menjadi undang-undang. Setiap perintah, resolusi atau suara yang mungkin memerlukan persetujuan Senat dan DPR kecuali mengenai penundaan sidang akan disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat seperti yang biasa berlaku. Nah, tindakan tersebut harusnya disetujui dan apabila tidak disetujui harus diloloskan lagi oleh 2/3 anggota Senat atau DPR sesuai dengan aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam rancangan undang-undang. Terima kasih. Untuk selanjutnya ayat 8 akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Sapira Putri Firman, NIM 092020210238, ayat 8. Kongres akan mempunyai kekuasaan untuk mengenakan dan memungut pajak, bea pungutan, dan cukai, untuk membayar hutang dan menyelenggarakan pertahanan bersama dan kesejahteraan umum Amerika Serikat. Tetapi semua pajak, pungutan, dan cukai harus seragam di seluruh Amerika Serikat. Untuk meminjam uang atas kredit Amerika Serikat, untuk mengatur perdagangan dengan bangsa-bangsa asing dan antara berbagai negara bagian dan dengan suku-suku Indian, untuk membuat peraturan yang seragam mengenai naturalisasi dan undang-undang yang seragam mengenai kebangkrutan di seluruh Amerika Serikat, untuk mencetak uang, menentukan nilainya, dan nilai mata uang asing dan menentukan standar berat dan ukuran, untuk menetapkan hukuman bagi pemalsuan surat berharga dan mata uang Amerika Serikat yang sedang berlaku, untuk mendirikan kantor pos dan jaringan pos, untuk mendorong kemajuan ilmu dan seni yang berguna dengan cara menjamin untuk jangka waktu terbatas bagi para pengarang dan penemu hak eksklusif atas tulisan dan penemuan mereka masing-masing, untuk mendirikan pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung, untuk mendefinisikan dan menghukum pembajakan dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan di lautan bebas dan pelanggaran terhadap hukum bangsa-bangsa, untuk mengumumkan perang, mengeluarkan surat sita jaminan dan pembalasan, dan membuat peraturan mengenai penangkapan di darat dan di laut, untuk membentuk dan membiayai tentara, tetapi alokasi dana untuk keperluan tersebut
tidak boleh berlaku untuk masa lebih dari 2 tahun untuk membentuk dan memelihara sebuah angkatan laut, untuk mengatur pemanggilan milisi untuk melaksanakan hukum perserikatan, menindas pemberontak dan menangkal invasi, untuk mengatur perorganisasian persenjataan dan pendisiplinan milisi dan pengaturan sebagian dari mereka yang dapat dipekerjakan dalam dinas Amerika Serikat dengan menyerahkan kepada masing-masing negara bagian hak mengangkat para perwiranya dan wewenang untuk melatih milisi sesuai dengan disiplin yang ditentukan oleh Kongres, untuk menjalankan perundang-undangan eksklusif dalam hal apapun atas suatu distrik tertentu yang tidak lebih dari 10 mil persegi, yang mungkin melalui penyerahan. Ayat 9. Perpindahan atau pemasukan orang-orang yang oleh negara-negara bagian yang ada sekarang dianggap pantas untuk diizinkan tidak akan dilarang oleh Kongres sebelum tahun 1808, tetapi suatu pajak atau bea dapat dikenakan pada pemasukan demikian, yang tidak lebih dari $10 untuk setiap orang. Hak istimewa atas dokumen habeas corpus tidak akan ditangguhkan kecuali dalam kasus pemberontakan atau invasi di mana keamanan umum mungkin mengharuskannya. Tidak ada rancangan undang-undang penghapusan hak atau undang-undang ex post facto boleh diloloskan. Tidak ada pajak atau bea akan dikenakan pada barang-barang yang diekspor dari negara bagian manapun. Tidak ada preferensi diberikan oleh peraturan perdagangan atau pendapatan apapun kepada pelabuhan salah satu negara bagian di atas pelabuhan di negara bagian manapun. Tidak akan ada uang yang ditarik dari kas negara kecuali sebagai konsekuensi alokasi berdasarkan undang-undang, dan satu keterangan serta laporan teratur tentang penerimaan dan pengeluaran seluruh uang negara akan diterbitkan dari waktu ke waktu. Tidak ada gelar kebangsawanan akan diberikan oleh Amerika Serikat, dan tidak ada orang yang memegang jabatan yang memberi keuntungan atau kepercayaan padanya akan tanpa persetujuan Kongres menerima hadiah, imbalan, jabatan atau gelar apapun dari raja, pangeran atau negara asing. Ayat 10. Tak satu pun negara bagian boleh mengadakan perjanjian persekutuan atau konfederasi, mengeluarkan surat sitaan jaminan atau pembalasan, mencetak uang, menerbitkan surat hutang, membuat apapun kecuali uang emas dan perak sebagai alat pembayaran hutang, meloloskan rancangan undang-undang penghapusan hak, undang-undang ex post facto atau undang-undang yang menghalangi kewajiban kontrak atau memberikan gelar kebangsawanan apapun. Tak satu pun negara bagian tanpa persetujuan Kongres akan mengenakan pungutan atau bea apapun pada impor atau ekspor, kecuali yang mungkin mutlak perlu untuk melaksanakan undang-undang pemeriksaannya, dan hasil bersih semua bea dan pungutan yang dikenakan oleh negara bagian manapun pada impor atau ekspor akan diperuntukkan bagi penggunaan oleh kas negara Amerika Serikat, dan semua undang-undang demikian akan tunduk pada revisi dan pengawasan oleh Kongres. Tak satu pun negara bagian tanpa persetujuan Kongres akan mengenakan bea atas tonase muatan, memelihara pasukan atau kapal perang di masa damai, mengadakan persetujuan atau ikatan apapun dengan negara bagian lain atau dengan negara asing, atau ikut perang, kecuali bila benar-benar diserbu atau dalam bahaya yang demikian gawat sehingga tidak dapat ditunda lagi.